Shalom, salam dalam kasih Kristus. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Saya berharap kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat, kondisi yang selalu diberkati oleh Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dan lepas pribadi selalu dilingkupi oleh kasih-Nya Tuhan. Saya Slandri Fintora sangat bersyukur karena pada hari ini boleh mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya saya, tetapi karena Tuhan yang ingin untuk firman-Nya tersampaikan kepada setiap orang percaya. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam kemuliaan Yesus Kristus. Hamba-Mu sangat bersyukur Tuhan karena pada saat hari ini boleh diberikan kesempatan bagi kami semua dalam waktu yang indah untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pada saat hari ini tolong Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan tolong Bapa agar kiranya firman ini boleh tersampaikan kepada setiap orang yang mendengarkannya, sehingga boleh menjadi buah kebenaran dan boleh menjadi bulir-bulir keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Hamba-Mu bersyukur Bapa, kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, lingkupi kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk khotbah kali ini saya menggunakan pendekatan pastoral, dan saya telah mempersiapkan tema khotbah pada hari ini, yaitu memberanikan diri untuk meninggalkan dosa. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saya ingin melalui khotbah yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan pemahaman kepada jemaat untuk tidak memahami dan menganggap bahwasanya dosa menjadi kebutuhan dan kebiasaan hidup. Tetapi saya ingin menyadarkan kembali kepada kita semua bahwasanya pribadi lepas pribadi harus menjadi sesuatu yang dapat mengimplementasikan kasih Tuhan dan kebenaran ajaran Tuhan dalam kehidupannya, sehingga meluputkan diri dari tindakan dosa dan membangun diri dalam kebenaran yang berkarakter di dalam Tuhan, sehingga menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, hidup umat manusia selalu berproses di dalam Tuhan, dan fokus utamanya adalah menemukan jalan keselamatan. Ini merupakan suatu kata-kata kiasan yang dapat menjadi pedoman bagi kita dan memberikan suatu gambaran bahwasanya mutlak adanya kita umat manusia adalah orang-orang berdosa. Kita tidak dapat jauh dari yang namanya lingkaran dosa, karena kehidupan kita akan selalu berada dalam dosa, hukuman, pertobatan, dan pengampunan. Jika kita meninjau kembali dari konsep kebenaran yang terdapat dalam Alkitab, bahwasanya dari kehidupan bangsa Israel sekalipun mereka berada dalam lingkaran dosa. Tetapi dalam kehidupan kita di masa sekarang ini, kita memang ada dalam lingkupnya dosa, tetapi kita dapat belajar bahwasanya kehidupan kita harus berproses untuk mampu menanggalkan dosa tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita boleh menerima keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menginginkan komitmen dalam kehidupan kita umat manusia untuk berusaha menjauhi perbuatan dosa dan membawa diri untuk bersekutu di dalam Tuhan. Namun saudara-saudara, tanpa kita sadari, apakah kita sudah menginginkan ataukah kita sudah membentuk hidup kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus mengetahui bahwasanya Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang hidup selalu berada di lingkaran dosa tersebut. Sebentar sadar, sebentar mengulangi, dan mengulangi kesalahan yang berulang kali, dan itu adalah perbuatan yang sama dilakukan. Tuhan tidak menginginkan kita untuk membuat diri kita selalu berada dalam lingkaran dosa tersebut. Walaupun kita tahu bahwa kehidupan umat manusia tidak dapat jauh dari lingkaran dosa, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk memproses diri kita supaya belajar dari ajaran kebenaran Tuhan, bahwasanya hidup kita harus jauh dari lingkaran dosa dan berproses untuk selalu berada dalam lingkaran kasih dan kemuliaannya Tuhan. Itu adalah jaminan yang pasti bagi setiap orang-orang percaya. Perlu kita ketahui juga saudara-saudara bahwasanya dosa hanya memunculkan rasa sakit, tetapi
kasih Tuhan memberikan kesembuhan. Ini adalah kata-kata yang tepat untuk mengimplementasikan kuasa dan perbuatan tangan Tuhan yang nyata dalam kehidupan umat manusia. Dosa itu hanya memunculkan rasa sakit yang terus-menerus karena manusia selalu tidak merasa puas dengan keadaan yang tersedia di dunia. Tetapi kasih Tuhan memberikan jaminan yang pasti bahwasanya setiap kesalahan akan dibayarkan dengan keselamatan, dan kasihnya Tuhan akan membawa setiap orang-orang percaya untuk mendapat kesembuhan sehingga memiliki kehidupan rohani yang dicukupkan di dalam Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memiliki suatu kesaksian pribadi tentang pendekatan pastoral yang pernah saya lakukan dan yang saya lakukan terhadap rekan satu gereja saya yang adalah sahabat dekat saya sendiri. Dan semuanya bermulai dari ketika saya merasa ada yang janggal terhadap sahabat saya ini. Saya melihat bahwasannya ada sesuatu yang berbeda dari sahabat saya. Mulai dari dia jarang turun ke gereja, jarang ikut komunitas pembangunan rohani, dan saya lihat dalam beberapa kegiatan kegerejaan dia tidak pernah ikut berpartisipasi untuk ikut melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Sehingga itulah yang memunculkan rasa keingintahuan saya untuk meneliti apa yang terjadi terhadap sahabat saya ini. Dan saya dalam hal ini lebih tepatnya menjadikan diri saya sebagai teman curhat bagi dia, sehingga dia bisa menceritakan apa isi hati dan keluh kesahnya kepada saya, apa pergumulannya, apa permasalahan yang sedang dia hadapi. Dan di situ saya mencoba mendekati dia dengan penuh kasih dan dengan penuh tahap seperti itu. Ada tahapan, ada prosesnya secara perlahan seperti itu. Dan ketika saya mendekati sahabat saya ini, dia mulai menceritakan sedikit demi sedikit kepada saya tentang apa yang menyebabkan ia jarang turun ke gereja dan jarang ikut komunitas pembangunan rohani yang masuk ke dalam kegiatan gereja. Itu semua karena dia merasa dirinya tidak layak buat Tuhan, saudara-saudara. Karena kesalahan dan begitu banyaknya dosa yang berulang kali ia lakukan, sehingga menjadikan dia sungkan untuk turun ke gereja. Dia tidak sungkan terhadap jemaat yang ada di gereja, tetapi sungkannya dia adalah terhadap Tuhan. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa dirinya tidak diterima oleh Tuhan, sehingga itu menjadikan dia takut dan khawatir untuk turun ke gereja. Sebenarnya dia sangat ingin untuk membangun kembali kehidupan rohaninya di gereja, tetapi karena perbuatan dosa yang ia lakukan menutupi hati kecilnya untuk mengakui segala dosa, hilaf, dan kesalahannya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat dirinya merasa bahwa dirinya itu ditinggalkan oleh Tuhan. Segala ketakutan-ketakutan yang saya lihat dalam diri sahabat saya ini memberikan suatu gambaran bahwasanya dirinya masih memiliki keraguan untuk membentuk komitmen yang secara kokoh untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dia cenderung menyempitkan diri dan menekan pertumbuhan kehidupan rohaninya, sehingga membuat nilai-nilai kebenaran itu tidak dapat bertumbuh dalam kehidupannya. Alhasil muncullah keraguan, muncullah ketidaknyamanan, dan muncullah berbagai macam pemikiran yang tidak benar akan kehidupan dirinya sendiri. Sehingga ia membuat argumentasi sendiri bahwasanya Tuhan memandang tidak layak akan dirinya. Padahal itu sama sekali tidak benar, saudara-saudara. Itu terjadi karena kenyamanannya terhadap hal dosa yang sudah dilakukan dan memunculkan banyak keraguan tersendiri dan ketidakteraturan dalam hidupnya. Efek dari dosa sangat menyakitkan bagi kehidupan kita. Itulah alasan Tuhan menginginkan umatnya untuk lari dari dosa dan membentuk kehidupan yang sungguh-sungguh dalam kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dari kesaksian pribadi yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat melihat bahwasanya dalam kehidupan kita ini dosa hanya akan menghasilkan kekhawatiran dan kecemasan. Akan tetapi ketika kita memiliki kesadaran diri, ketika kita memiliki keyakinan yang penuh di dalam Tuhan, maka kita akan memiliki ketenangan hidup dan damai yang sejati di dalam Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari hal-hal yang berhubungan dengan dosa ini muncullah suatu pertanyaan. Apakah Tuhan pernah menjatuhkan pandangannya dengan memandang hina umatnya oleh karena dosa? Dan jawabannya adalah
Tuhan tidak pernah memandang umatnya hina. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang penuh dengan perbuatan dosa. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh umatnya, Tuhan selalu ada untuk mendampingi dan berusaha untuk memanggil setiap orang supaya berbalik kepada Dia. Tetapi ingat saudara, Tuhan juga adalah sumber kepercayaan yang adil dan tidak akan segan memberikan teguran kepada umatnya ketika bergerak jauh meninggalkan kebenaran. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 menyatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan selalu memanggil umatnya dalam waktu yang tepat. Dan selanjutnya tergantung kepada pribadi lepas pribadi bagaimana cara untuk merespon panggilan Tuhan tersebut supaya hidup dalam kebenaran. Apakah menerima dengan langsung dan membentuk komitmen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ataukah masih memikirkan tentang nafsu dan kegiatan-kegiatan duniawi. Dan itu semua tergantung bagaimana cara individu menyikapi seperti apa akan hidup yang ia pilih. Saudara-saudara terkasih, ada 3 cara yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita supaya dapat dengan berani untuk meninggalkan dosa dan membentuk kehidupan yang baru dengan mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus penuh dengan kerendahan hati, berani untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dari hal ini kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita jangan menjadi orang yang sombong dan egois di dalam Tuhan, melainkan kita harus menjadi orang yang dengan segala kelemahan kita sadari, kita akui hanya di dalam Tuhan. Kita harus dengan penuh keberanian dan dengan segala komitmen yang kita miliki, kita harus mengakui segala dosa dan hilaf kita di dalam Tuhan untuk kita kemudian menerima pertobatan dan pengampunan hanya daripada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus menuruti firman-Nya dan secara sungguh-sungguh menerima kasih Allah yang sempurna. Dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dari hal ini adalah mengajarkan bahwasanya firman Tuhanlah yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan kita, yang mengatur setiap gerak-gerik langkah kehidupan rohani kita sehingga menjadi kehidupan spiritualitas yang berkarakter di dalam Tuhan. Dan kita pun sebagai individu harus secara bersungguh-sungguh untuk menerima firman itu sebagai buah kebenaran dalam kehidupan kita. Sebab firman yang disampaikan adalah bentuk dari panggilan Tuhan kepada orang-orang percaya untuk meninggalkan kegelapan dosa dan menerima terang yang nyata hanya berasal daripada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita akan menerima kasih yang sempurna dan perbuatan kemuliaan yang nyata. Dan yang ketiga adalah tinggallah di dalam Kristus dan ketahuilah bahwa Ia adalah benar. Dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Kita harus tinggal secara sungguh-sungguh di dalam rumahnya Tuhan. Dan kita harus mengetahui bahwasanya Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran yang mutlak dan nyata dalam kehidupan orang percaya. Sebab Dia yang menjadi sumber kehidupan, pedoman dan teladan bagi kita umat manusia. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk tinggal di dalam Tuhan dengan penuh kesungguhan. Walaupun kita masih akan tetap terikat dengan kehidupan duniawi, tetapi kita bisa memproses diri kita untuk bertumbuh, kemudian untuk mempelajari setiap kasih dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Saudara-saudara, saudara-saudara terkasih, dosa itu seolah-olah menjadi bahan yang membuat umat manusia kecanduan untuk selalu menggunakannya, sehingga hasilnya akan membuat kekhawatiran, ketidakmauan untuk mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan menganggap bahwa hal yang dilakukan sudah tepat. Dosa akan menghasilkan tindakan yang egois sehingga sulit untuk mengakui segenap kesalahan di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, demikianlah perlunya peranan orang-orang percaya
untuk saling mengingatkan supaya bisa saling menjaga dan memberikan teguran antar individu yang satu dengan individu yang lain. Tidak dengan cara paksaan yang keras, tetapi melalui tindakan yang membentuk iman dan memberikan nasihat serta motivasi supaya secara sungguh-sungguh untuk berani meninggalkan dosa. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18 menyatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Saya tekankan kembali, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita mengetahui bahwa setiap orang yang lahir dari kasih Allah dan setiap orang yang berbuat menurut kehendak Allah tidak berbuat dosa. Sebab meyakini bahwa melalui Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat akan memberikan perlindungan supaya setiap orang yang berada dalam kepercayaan dan iman yang penuh kepada Tuhan akan dilindungi dari perbuatan dosa, sehingga dosa tidak berani untuk menjamah setiap orang-orang percaya karena ada Tuhan yang menjadi benteng keselamatan dan menjadi benteng perlindungan bagi orang-orang percaya. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kebenaran firman yang saya sampaikan. Kiranya firman ini dapat berbuah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya ucapkan terima kasih, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman ini dapat berbuah bagi kehidupan orang-orang percaya. Amin.